Ya, kita lanjut ya. Tadi sudah kita bahas ini, ruang vektor itu ya, tentang operasi penjumlahan menjadi suatu grup ya. Kalau ruang vektor, nama unsurnya ya vektor-vektor. Jadi dia komutatif, dia grup abelian. Kemudian ini matriks. Matriks M baris N kolom yang entry-nya bilangan real dalam penjumlahan adalah grup ya. Jadi matriks identitas elemen identitasnya bukan matriks identitas. Dalam grup ini disebut matriks identitas atau elemen identitas, tapi bukan matriks identitas sebagaimana yang dikenal. Maksudnya semua entry-nya, semua isinya nol. Jadi contohnya kalau matriksnya katakanlah 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom matriksnya. Ya. Misalnya jadi 2, 3, 1, ini bilangan real, bisa juga akar 2, 1/5, -3. Nih, ya kan? Ini salah satu contoh unsur dari M, N baris, N kolom, yang entry-nya bilangan real. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah unsur-unsurnya. Ya. Jadi matriks 2 baris 3 kolom ditambahkan dengan matriks 2 baris 3 kolom, hasilnya matriks 2 baris 3 kolom. Makanya dia operasi biner, penjumlahan matriks. Perjumlahan matriks adalah asosiatif. Elemen identitasnya ya ini. Jadi elemen identitasnya itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nih. Nah, kemudian setiap matriks 2 kali 3 itu mempunyai invers. Jadi kalau inversnya ini adalah -2, -3, -1. Minus akar 2, -1/5, tambah 3. Yaitu inversnya. Jadi semua dipenuhi. Ya. Ini 12 ini matriks N baris N kolom. Ya. Katakanlah matriksnya 3 kali 3. Begitu. Ya. Misalnya setengah 2 E ya 4 2/3 5 1 4 -3 begitu. Nah, ini 3 baris 3 kolom ya. Nah, matriks 3 baris 3 kolom dikali matriks 3 baris 3 kolom itu menjadi grup ya. Sorry. Matriks 3 baris 3 kolom dikalikan dengan matriks 3 baris 3 kolom, hasilnya matriks 3 baris 3 kolom. Kemudian perkalian matriks asosiatif, ya kita tahu bahwa matriks A dikali B dikalikan C, hasilnya matriks A dikali matriks B dikali matriks C. Kemudian apa? Ada enggak elemen identitasnya? Ada, yaitu matriks identitas, yaitu 3 baris 3 kolom 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Inilah elemen identitas pada himpunan ini. Tapi kenapa tidak grup? Karena tidak semua matriks N baris N kolom itu mempunyai invers. Ya. Tidak semua mempunyai invers. Misalnya kalau kita bikin matriksnya di sini 2, 1, 3, 4, 2, 6, entah apapun di sini, E5, 2/7, ini tidak mempunyai invers. Tidak mempunyai invers karena apa? Karena satu baris kelipatan baris yang lain. Jadi di terminalnya 0, inversnya tidak ada. Jadi tidak semua matriks N baris N kolomnya itu mempunyai invers. Jadi itulah alasannya sehingga dia tidak grup. Ya. Nah, untuk berikut beda. Saya hapus dulu ya. Nah, untuk yang berikut adalah
sambil dibaca menghemat waktu. Ini adalah ini matriks n baris n kolom yang terdiri atas semua matriks yang invertible, berarti yang mempunyai inverse ya. Jadi sudah teratasi tadi. Di sini kenapa tidak grup? Karena tidak setiap matriks kuadrat itu mempunyai inverse. Jadi contoh ini adalah matriks kuadrat n baris n kolom yang mempunyai inverse. Itu saja anggotanya. Operasinya tentu operasi perkalian ya. Jadi dia itu menghasilkan grup ya. Oke. Di sini ada penjelasannya bagaimana dia bisa menjadi operasi perkalian itu, perkalian matriks itu menjadi operasi biner. Artinya diambil dua buah matriks yang mempunyai inverse, ordonya n baris n kolom, itu maksudnya dari ST di sini ya. Maka kalau dikalikan dia, maka dia harus mempunyai inverse ya. Ini AB, inversenya ini kan, inversenya ini, karena ini adalah AB diinverskan, dikerjakan hasilnya ini. Nah, jadi pembuktiannya dirinci, A mempunyai inverse, katakan ini, B mempunyai inverse, katakan ini. Jadi artinya kalau saling inverse dia dikalikan hasilnya matriks identitas. Ini saling inverse, B dengan B inverse dikalikan identitas. Jadi AB, saya tulis saya, AB, oke lah biar ada variasinya dikit. Nah, nih, AB AB dikali AB inverse. Nih, sama dengan AB-nya tetap. AB inverse menjadi apa? B inverse, A inverse. Nih, ya. Nah, jadi sudah sama dengan ini. Jadi, berlaku asosiatif. Ini gunakan saling inverse dikalikan, hasilnya identitas. Ini gunakan kalikan dengan identitas, hasilnya A. A atau ini dikalikan dengan A inverse identitas, hasilnya A inverse. Kemudian A dikali A inverse, hasilnya matriks identitas. Jadi artinya apa? Konsekuen dengan konsekuen, ya, secara konsekuen. Kalau A matriks mempunyai inverse, B matriks mempunyai inverse, maka AB juga mempunyai inverse di dalam S. Nah, dengan sifat asosiatif perkalian matriks berlaku, elemen identitasnya ada, ini tadi, ini contohnya. Kemudian setiap unsur mempunyai inverse, jadi ini tidak termasuk ya, karena ini tidak mempunyai inverse. Maka himpunan matriks kuadrat, matriks bujur sangkar, yang interiornya bilangan real dengan operasi perkalian adalah suatu grup, tapi tidak komutatif karena A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke. Nah, ini ada contoh lagi, ya. Ini himpunan bilangan rasional positif, ya. Himpunan bilangan rasional positif. Operasinya ya bukan yang biasa, operasinya. Jadi misalnya 3 nggak enak ya warna ini ya, kita ganti lah. Yang ini ya, 3 operasi 5 ini adalah 3 dikali 5 per 2, jadi 3,5 ya, 7,5. 7,5. Jadi misalnya 4 operasi 9. Ini hasilnya adalah 4 kali 9 per 2 karena ikut ini. Jadi hasilnya 18. Nah, itu. Nah, jadi bilangan rasional positif. Operasinya ini A, operasinya ini adalah operasi biner karena untuk A
B bilangan rasional positif, nah maka AB per 2 itu juga bilangan rasional positif, ya. Nah, caranya tadi ya seperti mengalihkan bilangan rasional tadi. Mana ini? Ini seperti ini kurang lebih. Cuman di sini ada per 2. Kalau ini perkalian biasa, ya. Nah, asosiatif. Ini kerjakan dari kiri sama, kerjakan dari kanan sama. ABC per 4, ABC per 4, ya. Tahu ya ABC per 4? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Jadi kalau dikerjakan ini adalah AB per 2, AB per 2 dikali C per 2 lagi. Sorry, cari tulisannya. Ya, ini kita kerjakan, ya. Jadi hasilnya AB per 2 dikalikan C per 2. Ya kan sama dengan ini. Dan ini juga begitu, ya. Nah, selanjutnya elemen identitasnya 2. Elemen identitasnya 2. Kenapa? Kalau dikerjakan 2 operasi A harus sama dengan A. Kenapa? Kalau dikerjakan definisinya ini. Ya. 2 kali A per 2 sama dengan A. Dia komutatif. Jadi misalnya kalau kita kerjakan 3 operasi 2, karena 2 elemen identitas hasilnya 3. Karena 3 operasi 2 menurut definisi adalah 3 kali 2 per 2, yaitu 3. Nah, inverse. Jadi kalau ini kok bisa tiba-tiba dapat 2, ya dikerjakan aja. Misalnya A operasi E sama dengan A. E calon identitas. Maka ini kita kerjakan. AE per 2 sama dengan A. Nah, jadi sama-sama bagi A. Jadi artinya E per 2 sama dengan 1. Jadi E-nya sama dengan 2. Ya. Ini. Nah, untuk mendapatkan ini, inverse dari 3 adalah 4 per 3. Inverse dari 3 adalah 4 per 3, bukan sepertiga, karena operasinya sini beda. Ya. Nah, jadi kalau kita kerjakan 3 dioperasikan dengan 4 per 3 harus elemen identitas 2. Karena 3 kali 4 per 3 dibagi 2. Ya. Ya, 3 dikali 4 per 3 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2. 2. Nah, bagaimana mendapatnya? Ya dibikin seperti ini. A operasi A inverse sama dengan elemen identitas. Ini operasi baru A inverse per 2 sama dengan 2. Jadi A inverse sama dengan 2 kali 2 dibagi A. Atau 4 per A. Oke. Nah, jadi semua ini tadi ya. Jadi semua syarat grup dipenuhi. Nah, kemudian sifat dasar ini, ya. Sifat dasar ini artinya grup operasinya operasi biner berlaku pencorotan kiri. Inilah pencorotan kiri. Ini. Jadi dicoret dari kiri. Kalau terjadi seperti ini, maka dicoret dari kiri B sama dengan C. Kalau ada terjadi seperti ini, ya, dicoret dari kanan, maka B sama dengan C. Buktinya tidak susah, ya. Buktinya tidak susah. Pertama diketahui, nih. Kemudian setiap unsur mempunyai inverse. Jadi A ada inverse-nya ini. Maka kalikan dari kiri A inverse ini. Apa? Kan? Kemudian gunakan asosiatif. Kumpulkan ini. Kemudian ini kan saling inverse, hasilnya identitas. Maka identitas operasi B, identitas operasi C. Sifat elemen identitas tidak mempengaruhi kalau dioperasikan. B
C, B, C dapat. Nah, nanti untuk yang kanan ini silahkan dikerjakan di sini ya. Nah, akibatnya ya, kalau kita gunakan kontraposisi ya, artinya kalau B sama dengan C, kalau B akibatnya kalau B tidak sama dengan C, maka A operasi B tidak sama dengan A operasi C. Itu artinya kan, jika manusia adalah berkembang biak, jika manusia adalah berakal budi, jika manusia maka berakal budi, kalau tidak berakal budi maka tidak manusia, kan benar. Nah, jadi akibatnya ini nanti bisa disajikan di dalam suatu grup yang disajikan di dalam tabel ya. Tabel, katakan dulu grupnya adalah anggota B, C, beranggotakan A, B, C ya. Nah, kita sajikan dalam tabel ini A, B, C, A, B, C ya. Jadi, andaikan dulu A elemen identitas, A sebagai elemen identitas, maka A operasi A, A operasi B, A operasi C, B operasi A adalah B, C operasi A adalah C. Nah, jadi kita mau membuat di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini. Itu konsekuensi salah satu dari sifat dasar teorema ini, atau hukum pencoreran atau kanselasi. Jadi artinya kalau tidak sama dia, maka hasilnya di sini tidak sama. Jadi kalau A dengan B kan tidak sama, ya. Jadi kanselasi kiri berlaku, kanselasi kanan berlaku. Ya, kalau B tidak sama dengan C, maka B operasi A tidak sama dengan C operasi A. Nah, jadi di sini, nah A dan B tidak sama. B operasi A tidak sama dengan B, maka B operasi A tidak sama dengan B operasi B. Ya, jadi tidak mungkin lagi di sini kita buat B. Karena apa? B operasi A adalah B, BA adalah B, kemudian BB adalah B, BB adalah B. Jadi BA sama dengan BB, kita coret ini nanti, kita coret A sama dengan B. Salah, tempatnya aja pun sudah berbeda. Dia sudah berbeda. Maka di sini tidak boleh B. Maka apa di sini? Kalau kita buat C, B operasi apa? Buat C ya mungkin tidak ada mengganggu yang lain. Kalau C, maka akibatnya tidak satu baris, satu kolom, tidak ada yang sama. Di sini A. Kalau kita buat A di sini, ya nanti di sini apa? Maka di sini harus B. Kalau B di sini, C di sini, maka di sini harus A. Jadi akibatnya ini, ya, akibatnya ini satu baris, satu kolom tidak ada yang sama. Setiap satu baris itu tidak ada yang sama, setiap satu kolom tidak ada yang sama. Nah, jadi di sini saya bersihkan dulu ya. Nah, di sini C. Nah, jadi apa artinya ini? Elemen identitasnya A. Jadi ini A operasi A operasi B, A operasi C. Begitu juga A operasi A, B operasi AB, C operasi AC. Elemen identitas A berarti apa? Di sini A elemen identitas, B operasi C adalah elemen identitas, maka B inverse sama dengan C. C inverse juga sama dengan B. Ya, dari sini pun nampak C operasi B adalah A. Nah, jadi akibat dari sini, ini kan syarat grup.
Pada grup berlaku hukum pencoretan. Gunakan implikasi. Jadi kalau grupnya disajikan pada tabel, maka dalam satu baris, dalam setiap kolom, tidak boleh ada yang semua. Itu keampuhan dari hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Nah, itu dulu. Masih banyak sifat dasar yang lain, silahkan dikerjakan. Ya.